Halo pemirsa, dengan saya Nadira Haifat Rizky di sini yang akan mengupas berbagai peristiwa terkini yang patut menjadi perhatian kita semua. Pemirsa, isu lingkungan kembali menjadi sorotan utama di tengah meningkatnya ancaman pencemaran yang kian mengkhawatirkan. Mulai dari pencemaran udara di perkotaan hingga sampah plastik yang mencemari lautan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh alam, tetapi juga oleh kesehatan kita. Dalam segmen kali ini, kami akan membahas lebih dalam tentang kondisi terkini, penyebab, dan solusi yang dapat kita lakukan bersama. Mari langsung saja kita simak penjelasan narasumber yang merupakan salah satu warga di daerah Kuningan yang akan diwawancarai oleh salah satu rekan kami, yaitu Kalia Dianti Wibisono. Untuk Kalia Dianti, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya, saya Kalia Dianti Wibisono. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Selatan, atau lebih tepatnya berada di Jalan Bangka. Sekarang saya sedang ditemani oleh salah satu warga sekitar yang ada di sini nih. Halo Ibu Santi. Halo, selamat sore. Apa kabar? Sehat tidak? Sehat, alhamdulillah. Ade sehat. Oke Bu, jadi di sini aku punya beberapa pertanyaan nih terkait tentang kesehatan lingkungan di sekitar Ibu. Gak apa-apa ya aku sita waktunya sebentar? Nggak apa-apa. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa penyebab utama yang akhirnya mengakibatkan pencemaran di sekitar lingkungan masyarakat? Penyebab pertamanya yang pasti membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kurangnya sadar masyarakat sekitar dalam membuang sampah. Mereka tetap membuang sampah sesuka-sukanya mereka, nggak pada tempatnya. Juga mereka tidak melakukan kerja bakti secara rutin. Kalau boleh tahu, menurut Ibu, lingkungan sekitar Ibu ini sudah termasuk kategori lingkungan yang bersih atau belum? Dan jika belum, pencemaran lingkungan seperti apa yang ada di lingkungan sekitar Ibu? Kalau menurut saya ya, lingkungan di mana saya tinggal itu termasuk lingkungan yang lumayan bersih. Warganya Tetapi ada juga beberapa warga yang kurang sadar menjaga lingkungan mereka di depan rumahnya, seperti sampah berserakan, setiap hari tidak disapu atau tidak dibersihkan, seperti itu adik. Bagaimana cara Ibu membuat keadaan lingkungan sekitar kembali semula seperti udara yang menjadi lebih bersih, lingkungan yang menjadi lebih sehat, Ibu juga merasa lebih nyaman? Itu bagaimana cara untuk menjaga lingkungan itu, Bu? Kalau di rumah, saya kebetulan menanam tanaman. Jadi itu bisa membuat udara segar. Juga saya di rumah memilah-milih sampah, ya. Ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu dari sisa makanan, gitu. Jadi saya bisa membuat pupuk. Kalau yang sampah anorganik itu yang seperti memilah-milih botol, kardus, kaleng, itu saya daur ulang. Kebetulan anak saya SD, saya bisa membuat prakarya sama dia, membuat celengan atau membuat prakarya-prakarya yang mudah dilakukan oleh mereka. Lalu jika setiap hari saya menyiram tanaman agar sirkulasi udara yang dari luar bisa masuk ke dalam rumah saya. Itu saya salah satu menjaga lingkungan di rumah saya sendiri. Kalau untuk kerja bakti, warga-warga di sekitar sini bisa kooperatif tidak, Bu? Seperti mungkin ada berapa warga yang kurang bersemangat gitu, kurang peduli dengan lingkungannya. Ada nggak sih Bu warga-warga yang seperti itu di lingkungan sekitar ini? Ada beberapa. Di lingkungan saya itu kerja bakti dilakukan sebulan 2 kali. Lalu ada warga walaupun berhalangan hadir, mereka menyiapkan dana. Lingkungan sekitar setiap kerja bakti itu para bapak-bapaknya sangat bersemangat ya untuk membersihkan lingkungan gitu. Jadi semakin kompak untuk seluruh warga di mana saya tinggal. Oke, berarti pada kesimpulannya sehat dan bersihnya lingkungan ini tuh tergantung pada kesadaran diri masing-masing. Benar, ya Bu ya. benar. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungannya agar tetap membuat kita lebih nyaman, terus lebih sehat.
enak dilihat. Kira-kira nih Bu, Ibu ada motivasi gak nih buat para penonton di luar sana agar lebih bersemangat dalam menjaga lingkungannya? Iya, yang pasti itu harus sadar sama lingkungan sampah. Seperti yang simpel saja, tidak membuang sampah sembarangan. Karena menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Itu dari saya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, Ade. Oke. Baik teman-teman, berarti seperti yang sudah dikatakan oleh ibunya, menjaga lingkungan itu sebagian dari iman. Jadi kalau misalnya iman kalian bagus, kalian sebaiknya jaga lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kaya atas wawancara di daerah Kuningan. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan saja observasi di area lingkungan lain yang akan dipandu oleh Junita di daerah Otista. Untuk Junita, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Junita Nindra Safitri, kini sudah di tempat. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu Pak Dimas. Mau perkenalan dulu Pak, namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Dimas. Oke, di sini saya ingin tanya sedikit tentang lingkungan nih. Menurut Bapak, apa penyebab utama yang akhirnya mengakibatkan pencemaran di sekitar lingkungan masyarakat tuh Pak? Oke, menurut saya pencemaran yang terjadi saat ini dikarenakan memang adanya dari kelalaian manusia. Salah satunya, contohnya yang paling simpel ya. Simpel itu seperti kita membuang sampah sembarangan. Kemudian, yang kedua adalah pembuangan limbah. Ketika kita mencuci tangan ataupun mencuci piring ataupun hal-hal yang lain yang menggunakan deterjen, itu pasti akan tidak sesuai dengan tempatnya. Menurut Bapak, bagaimana cara Bapak untuk membuat keadaan lingkungan menjadi lebih baik menurut Bapak? Oke, menurut saya hal yang utama itu adalah tentang kepentingan manusia. Contoh, kepentingan manusia kalau tidak ditempatkan kepada tempat yang baik, maka akan menjadi sebuah pembiasaan yang buruk terhadap lingkungan ataupun di teman-teman sekitarnya, seperti itu. Menurut Bapak, mengapa masyarakat tuh masih belum menyadari tentang pencemaran lingkungan seperti ini? Mungkin yang pertama kali itu tentang kesadaran tentang bagaimana kita hidup bersama dengan makhluk hidup yang lain, contoh dari tumbuhan ataupun alam sekitarnya, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Bapak kapan terakhir kali Bapak tuh kayak melakukan atau berpartisipasi dalam kegiatan untuk bertujuan menjaga lingkungan sekitar? Yang terakhir itu saya pernah mengikuti, itu salah satu contohnya adalah mengikuti gotong royong di lingkungan RW. Ya, seperti itu. Sekian itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih banyak Junita atas informasi yang sudah diperoleh. Dan sekarang mari kita simak saja penjelasan dari narasumber terakhir yang akan saya ajukan kepada Cahaya Reini untuk mewawancarai salah satu warga di lingkungan daerah Pedati. Untuk Cahaya Reini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Nadira atas waktunya. Kali ini saya sedang bersama Bapak RT di wilayah setempat. Oke, Bapak silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajril sebagai salah satu RT di wilayah ini. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak, apa penyebab utama yang akhirnya mengakibatkan pencemaran di lingkungan sekitar masyarakat dan mengganggu aktivitas masyarakat? Yang mengakibatkan lingkungan kita menjadi tercemar itu adanya polusi motor, kendaraan-kendaraan bermobil itu terlalu banyak di wilayah kita, itu mengakibatkan asap bergumpal. Baik. Kapan terakhir kali Bapak melihat atau berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan menjaga lingkungan di sekitar? Terakhir kali saya melihat itu bersama warga RT dan ini kita melihat di jalan raya itu betapa banyaknya asap motor tua yang mengeluarkan asap tak sedap untuk menghirup seluruh rakyat di Indonesia ini. Baik, kira-kira di sekitar mana aja nih orang yang sekiranya Bapak lihat melakukan hal yang dapat mencemari lingkungan? Ya, umumnya ya
mendapat pencemaran lingkungan itu di ruangan terbuka, yaitu di jalan raya atau di wilayah dilalui kendaraan bermotor. Selanjutnya, siapa saja yang berpartisipasi dalam upaya menjaga lingkungan di sekitar wilayah sini, Pak? Yang berpartisipasi untuk menjaga lingkungan di wilayah ini adalah warga, RT, RW, kelurahan, dan kecamatan setempat. Baik, menurut Bapak, mengapa masyarakat belum sepenuhnya sadar akan dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan mereka? Itu warga itu tidak menyadari bahwa lingkungan kita itu dipenuhi dengan debu-debu, polusi kendaraan maupun asap-asap bergumpal untuk mengakibatkan kita mendapat penyakit dengan adanya polusi itu. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak, bagaimana cara Bapak membuat keadaan lingkungan sekitarnya kembali seperti semula? Sebenarnya udara yang di wilayah ini tuh menjadi lebih sehat, lebih segar untuk dihirup. Baik, caranya kita menghimbau atau menyadari bahwa dengan warga setempat, bagaimana dia menyadari bahwa polusi yang ada di wilayah kita itu harus kita perbaiki dengan sadar diri semua warga di sekeliling kita. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kembali. Oke, itu sudah selesai wawancara kami hari ini. Terima kasih untuk Nadira dan kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak untuk Chaya Reini Deliza atas informasi yang sudah diperoleh dari warga sekitar daerah Pedati. Demikianlah informasi yang dapat kami peroleh dari warga sekitar mengenai dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan-kawasan Jakarta. Mereka berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk menangani masalah ini dan melindungi lingkungan yang semakin terancam oleh pencemaran ataupun polusi. Semoga perhatian dan solusi yang tepat dapat segera dihadirkan demi kebaikan bersama. Terima kasih telah menyaksikan liputan kami. Saya Nadira Haifa Priski pamit undur diri dan sampai jumpa di lain hari.